baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Oke, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan ya dan juga keberkahan. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta ketua kelasnya Safana buat pimpin doanya terlebih dahulu. Maka teman-teman sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Nih, oke, kalau sudah selesai, Ibu akan cek prestasi terlebih dahulu ya. Yang namanya dipanggil boleh acungkan tangannya dan bilang hadir ya. Oke. Dina, Hadir, Ibu. oke. Dipanda, Angga, Baik, Ibu. Dwi, hadir Ibu. Safana, hadir Ibu. Oke, semuanya hadir dan alhamdulillah baik ya. Kita bisa bertemu pada pagi hari ini. Oke, baik. Sebelum itu, Ibu pengen cek semangat kalian dulu dengan tepuk semangat ya. Udah bisa kan? Udah ngerti? Belum, Ibu. Oke, kalau misalkan nanti Ibu bilang tepuk semangat, 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 bisa? Bisa. Oke, ya, Ibu ulang. Tepuk semangat, Semangat. Oke. Semoga kalian tetap semangat ya mengikuti pelajaran hari ini dari awal hingga akhir. Oke. Nih anak-anak, kalian bisa lihat gak ini ada apa di depan? Anak Ibu. Anak. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini. Kelihatan gak sih ada kemiripan tapi juga mereka tuh tetap terlihat sisi perbedaannya gitu. Lihat, Ibu. Lihat, Bu. Ya, itu kira-kira ada apa tuh? Kenapa bisa seperti ini? Karena ada kromosom, Bu, dari orang tuanya. Oke, betul. Ada lagi? Karena Polarisasi patuh. Oke, siapa lagi? Ya, Ibu, karena gen dari ayahnya dan ibu itu berbeda. Oke, ada lagi? Karena adanya DNA yang sama, Bu. Iya, betul ya. Jadi walaupun si ini ada keluarga, si ayah sama si ibu ini, walaupun mereka kayak mirip gitu ya, antara ayah dengan anak, ibu dengan anak, tetapi mereka memiliki kromosom yang sama yang diwariskan kepada anak-anaknya, tapi masih tetap terlihat ya perbedaannya gitu, ada perbedaannya. Oke, baik. Berarti dapat kita ketahui ya bahwa materi genetik si DNA ini tuh dari ayah dan ibunya. Lalu bagaimana materi genetik ini tuh bisa diturunkan kepada anak-anaknya? Bagaimana? Melalui sel reproduksinya, Bu. Iya, betul. Ada lagi? Nah, Ibu. Ya. Dari sperma dan sel telur. Oke, bagus. Nah, dari tadi yang sudah disebutkan oleh Gina, itu ada sel reproduksi ya. Nah, itu tuh terbentuk melalui apa? Proses apa? Meiosis bukan, Bu? Iya, bisa dikatakan seperti itu ya. Nah, berarti itu nama pembelahannya ya. Pembelahan apa, Safana? Meiosis. Ya, betul. Nah, jadi pada hari ini kita akan mempelajari mengenai meiosis pertama, lalu kalian akan
plastisin seperti itu. Oke. Selanjutnya, nah kalian bisa lihat ya di sini ada gambar ilustrasi dari kromosom homolog. Nah, menurut teman-teman, menurut anak-anak, coba kalian perhatikan. Menurut kalian mana yang termasuk kromosom homolog? Yang bentuk dan ukurannya sama Ibu. Iya betul ya. Jadi si ini tuh karena mereka sama ya, si kromatidnya itu bentuknya sama, panjangnya, ukurannya. Jadi mereka disebutnya homolog kromosom atau kromosom homolog. Oke. Menurut kalian mengapa si kromosom homolog ini tuh harus dipisahkan pada proses pembelahan meiosis 1? Bu, Ya, Savana. agar jumlah kromosom yang kurang, Bu. Ya, ada lagi? Saya Ibu, agar jumlah kromosom tetap stabil. Oke, good job. Jawaban dari kalian. Jadi kromosom homolog ini ya pasangan dari kromosom yang berasal dari ayah ibu yang tadi gambar ini ya, teman-teman anak-anak bisa lihat. Oke. Nah, sekarang ibu minta dugaan atau hipotesis kalian nih. Menurut anak-anak, apa yang akan terjadi jika kromosom homolog ini tuh tidak dipisahkan dalam proses pembelahan meiosis 1? Jumlah sel kromosom anak tidak normal Bu. Oke, ada lagi? Saya Ibu, Ya. bisa terjadi kelebihan atau kekurangan kromosom pada keturunannya Bu. Ya, ada lagi? Ya, Bu. Ya. Pembentukan sel gamet jadi tidak seimbang, Bu. Ya, ada lagi? Saya Ibu, dapat menyebabkan kelainan genetik pada hasil keturunan. Oke, hipotesis dari kalian atau dugaan dari kalian sudah bagus-bagus. Kalian sudah bisa mengemukakan mengenai ini. Dan ibu minta yang tadi sudah kalian sebutkan hipotesisnya tolong ditulis di depan ya. Ya, boleh mulai dari Gina.
tesis dugaan awal kalian. Lalu kalian juga sudah menuliskan di depan di papan tulis. Ini sudah bagus-bagus ya, kalian sudah bisa mengungkapkan. Oke. Kita akan membuktikan ini kira-kira benar atau tidak lewat setelah nanti kita akan praktikum ya. Jadi sekarang kita akan buktikannya melalui praktikum model meiosis 1 ini. Oke, sekarang boleh duduknya berkelompok ya, dibagi jadi 2 kelompok kecil. Gina dengan Dwi, Fanda dengan Sasana. Oke, tiap perwakilannya boleh maju ke depan ya buat ambil ininya. Oke, karena kalian sudah duduk berkelompok juga, kalian sudah mendapatkan model plastisnya juga. Nanti saya akan bagikan lembar LKPD-nya. Di sini nanti ada langkah kerjanya seperti apa, lalu ada hasil pengawasannya bagaimana, ya. Ini buat Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan, anak-anak bisa langsung bertanya aja ya.
yang membuat kromosomnya? Tidak ibu. Oke, sudah ya. Nah, nanti kalian pasangkan, kan sudah ya itu kromosom homolog yang sejenis. Nah, nanti kalian coba disilangkan, dipindahkan dari yang warnanya berbeda. Misalkan merah besar itu dengan biru besar dipasangkan. Ini besar besar. Ini besar kecil. Besar kecil. Ini kecil. Ini gimana? Merah besar, ini berarti misalnya merah, ini biru. Iya. Merah besar dengan biru besar Ini pasangkan. merah besar dengan biru besar. Ya. Terus merah biru. Nah, merah ini, merah ini biru merah. Nah, si merah ini, Mana merah ini ya? Ini merah. merah, dan si merah ini dipasangin ke sini di silang ini, jadi pindah silang gitu. Ini dia ini. Hmm. Ini kecil juga sama disilangin ke yang kecil. Besar. Nanti yang kecil ini punya besar ini ya. Ini perempuan. Ini Gimana nih? Nah, ini yang gede. Oh iya, yang besar ke yang kecil. yang besar. Ini kuning ya, ini biru. Ini hanya kebesaran ya. Iya. Terus ini apa ya? Ini tidak Iya. Udah. besar besar. Ini yang kecil kecilnya, besar kecil. Ya, Udah. Udah. sudah. Karena sudah ya anak-anak, jadi setelah kalian lihat itu, kira-kira kromosom apa yang dipisahkan pada satu itu? Homolog ibu. Iya, betul. Nah, kalau misalkan apakah kromatis saudaranya itu sudah dipisahkan?
kalian catat nanti hasil pengamatan kalian pada LKPD ya. Nanti saya beri waktu pengerjaannya 3 menit dari sekarang. Waktunya 2 menit lagi ya. Oke, waktunya 1 menit lagi ya. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau misalkan ada yang masih bingung, boleh bertanya ya. Oke, waktunya sudah habis. Ada LKPD-nya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi diskusi ya dari hasil pengamatan kalian. Nah, ibu minta gak perwakilan deh, dua-duanya maju ke depan ya buat mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, boleh dari kelompok 1 dipersilahkan maju ke depan. Iya, Dina kelompok 1. Jadi di sini kami akan presentasi hasil pengamatan yang kami lakukan. Nah, sebelum terjadinya proses meiosis 1, jumlah kromosom yang kami punya itu ada 4 kromosom. Nah, kromosomnya homolog dan masih berpasangan. Nah, tetapi setelah terjadinya pembulangan meiosis 1, kromosomnya hanya menjadi 2 pasang karena kromosom homolognya telah dipisahkan. Nah, ini juga. Di sini ada pertanyaan analisis. Kenapa kromosom apa yang dipisahkan pada meiosis 1? Yang dipisahkan pada meiosis 1 itu adalah kromosom homolog. Lalu, kenapa jumlahnya jadi berkurang setengahnya? Karena pasangan kromosom homolognya dipisahkan sehingga setiap selnya hanya menerima 1 kromosom dari setiap pasangannya. Lalu kenapa dilakukannya meiosis 1? Karena fungsi meiosis 1 itu adalah mengurangi jumlah kromosom menjadi setengah agar jumlah kromosomnya tetap stabil pada setiap generasinya. Jadi, Oke, baik, terima kasih kelompok 1. Boleh apresiasi. Nah, selanjutnya kelompok 2 ya. Dari hasil pengamatan kami, kondisi yang sebelum yang 1 itu jumlah kromosomnya 4. Nah, terdapat 2 pasang kromosom homolog. Terus kondisi setelah meosisnya itu terdapat 2 jumlah kromosom. Setiap sel memperoleh 1 kromosom dari tiap pasangan homolog. Nah, baik, sini ada pertanyaan analisis ya, di mana kromosom apa yang dipisahkan pada meiosis 1. Jadi jawabannya itu kromosom homolog dipisahkan menuju kutub yang berbeda. Lalu pada pertanyaan kedua itu mengapa jumlah kromosom menjadi setengah? Karena kromosom homolog dipisahkan sehingga jumlah kromosom pada sel anak itu berkurang. Oke, baik.
LKPD-nya. Boleh? Iya, boleh Gina. Kesimpulan dari hasil pengamatan kami tadi, pada meiosis 1 itu terjadi pemisahan kromosom homolog sehingga jumlah kromosomnya menjadi setengah. Nah, proses ini tuh sangat penting untuk menjaga kestabilan jumlah kromosom pada makhluk hidup. Oke, baik. Jadi setelah kita pelajari pada hari ini ya, praktikum hari ini, apa yang dapat kalian pelajari nih? Hal baru apa? Saya lebih paham tentang kromosom homolog, Ibu. Oke, bagus. Jadi hari ini kalian sudah menemukan sendiri ya bagaimana meiosis 1 ini tuh membantu menjaga kestabilan jumlah kromosom. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa Allah telah menciptakan makhluk hidup dengan sangat teratur dan sempurna sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Mulk yang ayat 3 yang artinya tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Oke. Setelah pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, cukup ya. Ibu berharap kalian tetap semangat belajarnya dan terus memiliki rasa keingintahuan yang tinggi gitu ya terhadap kebesaran ciptaan Allah melalui ilmu